Terjadi lagi ikhtilaf para ulama tentang bagaimana binatang yang dimakan dagingnya. Najis apa? Tidak. Sebagian ulama mengatakan najis. Kata mereka apa? Pada asalnya kotoran itu najis. Mereka yang mengatakan tidak najis mengatakan itu kaidah nggak benar, nggak ada dalilnya. Butuh kepada apa? Dalil. Orang Nabi SAW sholat di kandang kambing kok. Yang namanya kandang kambing kan nggak lepas dari kotoran kambing. Berarti itu menunjukkan kotoran kambing nggak najis dong. Iya. Nah di sini Pak ikhtilaf para ulama. Terjadi ikhtilaf seperti itu. Dan masing-masing mereka punya hujah. Masing-masing mereka mempunyai pemahaman yang tentunya tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Maka nggak boleh kita saling menyesatkan. Kita hanya sebatas merojihkan mana yang paling kuat. Iya. Paham tidak Pak? Paham? Baik. Iya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, terkadang di masyarakat kita ini Pak, masalah-masalah kayak gini ini malah dianggap apa? Pokok-pokok akidah nih Pak. Situ kalau enggak kunut subuh Wahabi kamu. Padahal kunut subuh ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, imam yang 3 mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan tidak sunnah berbeda pendapat lagi, apakah sudah sampai kepada bid'ah apa enggak. Abu Hanifah mengatakan bid'ah, jumhur mengatakan belum. Paham tidak Pak? Tapi di masyarakat kita hal seperti ini dianggap sebagai sesuatu apa? Pokok-pokok akidah. Situ kalau enggak usoli, Wahabi. Iya. Padahal Pak, ulama yang mengatakan disunahkan usoli itu hanya ulama ya mazhab Syafi'iyah sebagian saja. Kebanyakan mazhab ulama Syafi'iyah yang terdahulu mengatakan enggak disyariatkan. Ulama yang 3 mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Nah, ini ya akhwal Islam karena akibat daripada apa, Pak? Akibat daripada masyarakat kita itu dididik hanya di atas satu mazhab. Itu pun juga tidak dijelaskan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perselisihan para ulama. Akibatnya apa? Muncul fanatik mazhab. Muncullah fanatik mazhab. Pokoknya kalau enggak sesuai dengan mazhab Syafi'i, salah kamu. Indonesia ini mazhab Syafi'i ya udah enggak usah banyak-banyak mazhab, cukup Syafi'i aja. Saya merasa heran Pak dengan ucapan ini. Karena dalam kehidupan masyarakat kita sendiri juga banyak kok mereka dalam ibadah tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i. Contoh, itu di masyarakat kalau habis sholat Pak, zikirnya kenceng-kenceng. Emang itu mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu mengatakan yang sunnah dalam zikir setelah sholat tidak dikeraskan. Kecuali dalam rangka mengajarkan, itu pun tidak boleh terus-menerus. Adapun yang mengatakan sunnah mengeraskan secara terus-menerus itu mazhab Hambali. Mazhab apa? Hambali. Mereka yang mengatakan disunahkan secara keras. Iya. Nah, kalau begitu kalau dikoreksi yang ada di masyarakat nih, yang kalau atas pendapat orang yang mengatakan katanya nggak boleh banyak-banyak apa? Madhab. Madhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan berkumpul di keluarga kematian itu nggak boleh. Ya, dalam kitab I'anatul Thalibin ada, Fathul Mu'in, apalagi disertai dengan makan-makan di situ. Tapi ternyata di masyarakat banyak sekali Pak. Ya, makanya Ustadz Firanda menulis banyak perkara masalah-masalah yang itu merupakan madhab Syafi'i tapi diselisihi. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, saya ya dalam hal ini sedang berbicara masalah bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi perselisihan. Walaupun memang Pak, tidak setiap perselisihan itu berarti kita tidak ingkari, tidak. Ibnu Qayyim mengatakan, perkataan orang yang mengatakan masalah yang diperselisihkan ulama tidak boleh diingkari ini salah besar.
Ini salah besar. Yang tidak boleh diingkari itu masalah ijtihadiyah. Bedakan masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Bedakan, Pak. Khilafiyah itu artinya masalah yang diperselisihkan. Ijtihadiyah artinya masalah yang tidak ada padanya nas yang gamblang dan diperbolehkan padanya seorang ulama untuk berijtihad. Paham? Beda tidak? Bedakan, Pak. Tidak setiap khilafiyah itu ijtihadiyah, tapi setiap ijtihadiyah itu bisa terjadi khilafiyah. Iya. Maka ini permasalahan yang harus difahami betul. Karena sebagian orang berkata begini, udahlah ini masalah khilafiyah ulama, nggak usah kita saling membesarkan. Tak dulu, ini khilafnya kayak gimana dulu nih? Iya, tak dulu. Contoh misalnya, ada orang mengatakan musik halal kok. Saya punya ulama pendahulu saya Ibnu Hazm. Oke. Kita katakan maaf, Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma ulama akan haramnya musik. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami berkata apa? Orang yang mengatakan bahwasanya dalam masalah musik terjadi ikhtilaf akan keharamannya itu orang jahil pengikut hawa nafsu. Sampai begitu Ibnu Hajar Al-Haytami berkata. Dan banyak ulama yang menyatakan akan ijma'nya haramnya musik, Pak. Ya, ijma' haramnya musik. Dan kata Ibnu Rajab apa? Adapun Ibnu Hazm maka pendapat dia setelah terjadinya ijma'. Maka kalau pendapat seorang ulama menyelisihi ijma' yang terjadi sebelumnya batil. Ya. Apa itu? Batil. Maka dari sini ya akhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi bedakan masalah khilafiyah dengan masalah apa? Ijtihadiyah. Jadi masalah ijtihadiyah apa tadi? Masalah yang tidak ada padanya nas yang gamblang dan diperbolehkan padanya untuk ulama berijtihad. Sedangkan khilafiyah artinya masalah yang diperselisihkan ya oleh para ulama ataupun oleh para juhala. Ya, itu khilafiyah. Tidak setiap yang sifatnya khilafiyah kita tidak boleh ingkari. Paham? Tidak setiap yang sifatnya khilafiyah tidak boleh kita ingkari. Saya berikan contoh lagi. Sebenarnya sudah pernah saya bahas tapi nggak apa-apa saya ulangi kembali ya biar tambah jelas. Kemarin waktu itu saya memberikan contoh Abu Hanifah yang berpendapat bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur. Ingat nggak? Sementara jumhur ulama berpendapat yang namanya arak itu setiap yang memabukkan. Baik dari anggur, dari rambutan, dari apel, pokoknya memabukkan, pokoknya itu arak. Paham tidak, Pak? Sehingga atas dasar itu, menurut pendapat Abu Hanifah, maka yang terbuat dari selain anggur enggak disebut arak. Maka pendapat jumhur mengatakan pendapat Abu Hanifah batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih. Wa Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Dan setiap arak itu haram. Bayangkan Pak, kalau setiap perselisihan boleh kita hormati, nanti ada pemuda-pemuda yang lagi mabuk-mabukan. Terus antum ingkari, kamu ngapain mabuk-mabukan? Ini pendapat Abu Hanifah. Ini bukan dari anggur mas, dari korma Arab sunnah tahu. Ya. Bisa bahaya Pak, hancur nih. Hanya karena ngikutin pendapat yang nyeleneh gitu kan. Ya. Nah, pahami betul masalah ini akhi. Jadi beda masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah memang tidak ada nas yang sharih. Tidak adanya nas yang gamblang. Sebuah contoh tadi, masalah yang berhubungan dengan apakah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis atau tidak.
Mereka yang mengatakan najis berdasarkan hadis tadi, innaha riks. Nah, pemahaman riks terjadi ikhtilaf para ulama. Riks itu najis atau tidak. Ya. Demikian pula perselisihan para ulama tentang air liur anjing najis apa enggak. Jumhur mengatakan air liur anjing enggak najis. Dasarnya hadis tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Ulahunna biturab. Sucinya bejana seseorang apabila dijilat oleh anjing hendaklah dicuci 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Imam Malik berkata apa? Air liur anjing suci, tidak najis. Ajib kan? Pernah dengar nggak pendapat ini, Pak? Iya, karena antum nggak pernah belajar perbandingan madhab kan. Dari kecil kita taunya air liur anjing itu apa? Najis, mughallab gitu kan. Padahal ikhtilaf para ulama. Kata Imam Malik apa? Tidak najis. Dalilnya apa? Tidak ada satupun dalil yang sharih yang menunjukkan akan kenajisannya. Iya. Apa kata Imam Malik menjawab hadis jumhur tadi? Kesucian bejana seseorang, suci di sini maknanya ya, suci yang bersifat ta'abudi. Contoh, antum kalau junub mandi, apakah berarti karena antum mandi badan antum najis? Ketika antum junub wajib mandi kan? Apakah mandinya antum karena badan antum najis? Tidak, demikian pula ini kata mereka. Contoh lagi, Allah menghalalkan buruan apa? Anjing. Anjing yang berburu kita kirim. Yang namanya anjing pasti gigit nggak lepas dari liur. Tapi apa ada dalam Al-Quran dan hadis perintah untuk mencuci bekas gigitan anjing 7 kali kata mereka? Nggak ada. Dan anehnya lagi Pak, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah ada yang ikut-ikutan membela mazhab Malik. Siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Mundzir dalam kitab Al-Awsat. Beliau sampai membela mati-matian mazhab Imam Malik yang mengatakan apa? Air liur anjing itu tidak najis. Dan bahwa perintahnya itu sifatnya ta'abudi, hanya Allah yang tahu apa sebabnya. Ikhtilaf para ulama kan? Apakah berarti kita katakan, wah Imam Malik nyesatin nih? Nggak boleh Pak. Ulama, semuanya ulama. Mereka sama-sama berhujjah dengan dalil. Dalam hal ini kita hanya merojihkan saja mana yang paling kuat. Nah ini masalah ijtihadiyah.